Halo guys, bertemu lagi dengan saya Abi Arumi di Arumi Vlog dan kali ini kita masuk ke season bincang-bincang nih. Jadi kita santai-santai aja nih dengan Mbak Amalia Fong ya, Mbak. Nah, mungkin bisa perkenalkan diri dulu dong, Mbak. Halo, saya Amalia Fong Utomo, tinggal di Groningen, Belanda. Iya. Jadi saya khusus datang ke rumah Mbak Amalia ini sebetulnya mau diskusi tentang bagaimana kehidupan di Belanda ya Mbak ya. Jadi teman-teman di Indonesia biar tahu gimana sih kehidupan di Eropa itu enak atau susah atau gimana gitu. Jadi kalau 1 tahun 2 tahun itu kan nggak kerasa kan gitu. Kalau yang udah lama dan beradaptasi dengan lingkungan itu mungkin lebih banyak tahu. Nah, saya diskusi sama Mbak Malia. Mbak pernah nggak dulu mempunyai apa ya kehidupan terberat di Indonesia atau di Belanda itu pernah nggak ya kira-kira atau apa yang pernah bikin Mbak merasa beban hidup itu berat banget gitu. Beban hidup berat gitu Iya. ya. Sekarang nih kayaknya lagi masa ini, masa corona nggak bisa kemana-mana ya. Iya. Kalau dulu di Indonesia sih beban hidup tuh paling ya karena kebetulan saya juga lama hidup apa ya single mom ya gitu ya. Jadi hidup sendiri terus juga agak lama jadi mungkin struggling di situ ya kita harus berbagi perhatian kepada anak kepada harus mencari nafkah juga Iya. gitu. Kebetulan saya alhamdulillah bersyukur sekali hubungan saya dengan mantan gitu ya itu sangat baik. Jadi memang kalau urusan anak dan keluarga itu nggak masalah. Tapi sebagai single gitu ya, single mom gitu ya tetap kita berarti kan harus mandiri ya dalam kebutuhan kita. Terus juga untuk anak juga sebetulnya tetap gitu. Ya itu sih yang memang setelah kita kalau dulu aku berpisah terus kemudian tapi lama-lama sih karena udah lama ya akhirnya udah biasa gitu udah biasa memang harus bekerja harus apa ekstra gitu dan akhirnya biasa juga akhirnya. Di Indonesia dulu kegiatannya apa Mbak? Jadi aku dulu di Indonesia tuh background aku tuh graphic design, graphic designer. Jadi zaman aku memilih jadi graphic design tuh dulu itu sepupu-sepupu aku, keluarga-keluarga aku tuh semua kalau nggak yang dokter, terus ekonomi gitu ya, mau ekonomi itu dulu lagi hits banget. Paling deket ke desain-desain itu arsitek. Iya. Jadi begitu aku memutuskan jadi graphic design pada tahun itu ya, jadi tahun 90-an, awal 90, akhir 80-an. Kalau sekarang graphic design malah kayaknya udah banyak banget ya. Tapi itu kayak yang mau makan apa, mau kerja apa gitu kan. Iya. Akhirnya jadi background aku graphic design, kemudian aku bekerja menjadi profesional di advertising company. Jadi start dari graphic design, art directors, terus kemudian jadi creative director. Jadi bekerja di beberapa perusahaan nasional sama multinasional sampai akhirnya kayaknya istilah kita dulu kita cukup menjadi sekrup multinasional. Kalau di multinasional kita cuma sekrup. Iya. Ya karena dari yang media banyak gitu ya. Jadi pada saat itu akhirnya udah cukup kita jadi sekrup multinasional. Akhirnya aku dan beberapa teman bikin company sendiri. Jadi terakhir tuh namanya Juara Idea Agency. Nah itu akhirnya bikin company sendiri. Jadi dan di situ ya karena mungkin bersama teman-teman. Jadi saya memang bertanggung jawab di kreatif bisnisnya. Ada juga nanti account bisnis, ada juga bisnis development yang lain-lain. Jadi kegiatannya ya itu ya marketing communication lah. Tapi kliennya banyak ya Mbak ya? Kalau Alhamdulillah banyak. Terakhir kalau tahu Wardah, nah itu sempat jadi klien. Jadi kebetulan aku selama di multinasional itu aku banyak sekali pegang Unilever. Jadi belajar tuh
klienku dari Lifebuoy, Citra, terus kemudian Banyak produk-produk lain. banyak produk-produk Unilever, dan dari situ kan kayaknya kalau pada zaman itu ya gitu ya, kayaknya kalau pegang produk Unilever tuh wah gitu, dan memang kita banyak dapat ilmu ya dari brand-brand besar itu, bagaimana mereka mengembangkan brand gitu, terus bagaimana mengkomunikasikannya ke konsumen. Jadi ya banyak produk beauty juga di aku gitu. Jadi senang gitu kalau misalnya bikin sampai sekarang juga kalau di Belanda lihat iklan, saya suka bilang sama suami, aduh kangen deh produksi bikin itu komersial gitu ya, karena tahu ya serunya proses produksinya tahu ya. Iya, senang proses produksi untuk kerja berbulan-bulan, ujungnya cuma 30 detik kan gitu. Tapi ya it's fun. Jadi background saya memang advertising, marketing gitu, communication gitu. Terus dari masa sulit Mbak itu masuk ke bikin satu perusahaan, naik lagi, terus kenapa mutusin pindah di Belanda, Mbak? Gini ya, jauh-jauh akhirnya saya jadi imigran cinta. Oh. Jadi istilahnya imigran cinta kalau di sini, karena pindah berimigrasi ke Belanda karena cinta. Ya, cut the story short, itu ya karena ya udah 10 tahun, terus sebetulnya udah nggak mikir Mas, udah nggak mikir, udah lewat lah masa-masa cari-cari gitu kan, cari-cari gitu ya, lama-lama emang udah 10 tahun gitu kan ya, anak udah waktu itu tuh SMP ya, SMP terakhir, SMP kelas 3 kalau nggak salah, ya SMP kelas 3 lah gitu. Udah gede, perusahaan udah jalan gitu kan ya, teman-teman juga udah enak, arisan, keluarga, jadi support system tuh udah bagus gitu, udah solid, udah nggak mikir, udah settle malah ya. Udah settle gitu. Itu terus begitu kita memang ya itu dia, jodoh di tangan Allah ya. Begitu kita memang ikhlas, nggak mikir, ya tahu-tahu dikasih jodohnya gitu. Itu ceritanya gimana ketemunya? Ini menarik sebetulnya sampai sekarang. Soalnya gini Mbak, teman-teman saya itu banyak yang nanya, tolong bantuin dong cari jodoh nih jodoh di luar gini gitu kan. Ya bukan teman-teman saya juga, ada yang sebagian lagi yang subscriber itu nanya-nanya saya, tolong bantuin dong Mas, saya cari-cariin dong, bantuin saya juga bingung nyari gimana gitu kan. Cari jodoh ya. Iya, pengalamannya nggak ada di situ gitu kan. Makanya jadi sih emang ya gini, ada yang gini, kalau cerita di saya, begitu saya usaha Mas, emang kok, tapi mungkin gini, kita pikir usaha kita pada saat itu tidak membuahkan hasil, tapi mungkin itu sebetulnya bagian dari usaha ya, cari jodoh gitu kan. Tapi saya nggak pernah kepikiran untuk jodoh orang bule, itu nggak pernah, beneran nggak pernah. Saya tuh kebetulan ada rumah Airbnb juga ya di Batu Karas di Pangandaran. Itu saya udah bilang gitu, nanti mama gitu ya, pokoknya kalau udah pensiun mama mau di sini aja. Buka Airbnb, makan ikan dari sawah di depan, pokoknya hippie life gitu ya. Kalau perlu sekali-sekali ke Jakarta sambil lihat server-server ganteng. Itu tujuan. Jadi mami-mami ya, tujuannya gitu. Udah settle, udah perusahaan udah ada gitu ya, udahlah gitu, anak udah gede udah gitu, anak cuma 1 gitu kan. Jadi emang kehidupan. Nah, pada suatu waktu tuh saya kebetulan emang bersama teman-teman kuliah saya tuh, sahabat terbaik saya pokoknya, kami sering jalan-jalan bareng gitu ya, ke luar negeri, dalam negeri gitu. Nah, pada suatu saat itu kami sedang pengen lihat sakura bareng. Ya, di Jepang ya tuh rame lah gitu pokoknya udah. Nah itu bareng-bareng deh, cewek-cewek semua, cewek-cewek. Nah saya kan juga karena tadi latar belakang saya kan advertising yang ada digital departmentnya juga, jadi kami mengkreasikan app juga, macam-macam lah, harus tahu lah dengan tren. Punyalah saya Tinder jadinya. Siapa yang masih mainan Tinder? Saya udah enggak sekarang.
Tapi pada saat itu adalah ya memang saya single, terus kemudian anak-anak waktu itu di kantor mesti download nih, mesti download karena kita mesti tahu gitu kan. Oke, oh ya why not lah ya, why not. Udah akhirnya main. Dan sejujurnya yang mainin Tinder saya tuh bukan saya, kadang-kadang teman-teman lah siapa, terus buat main-mainan lah. Oh iya gitu. Ya memang kan biasanya kalau Tinder itu kan banyak yang akun palsu atau ya apa gitu. buat fun aja Fun, kan ya. gitu. Sama saya juga begitu tuh. Makanya saya nggak pernah take it seriously gitu. Malah kalau yang serius-serius males gitu kan pada saat itu. Akhirnya lagi main-main itu teman-teman kan girlfriend ya itu ya bersama keluarga sih. Jadi saya pada situ bersama adik saya dan juga anak saya ke Jepang. Jadi pada bawa keluarga masing-masing. Tetap lihat-lihat Tinder lo apa namanya. Kita lihat orang Jepang yuk gitu. Karena settingannya cuma 5 km Mas. Jadi kita lihat Jepang kayak apa nih gitu kan gitu. Tiba-tiba suatu malam ini ada orang Belanda gitu kan ya, misal kamu beneran tinggal di Indonesia gitu kan, asal Indonesia. Saya bilang iya, saya emang di Indonesia, tapi saya sekarang lagi liburan di Tokyo gitu bersama teman-teman saya. Oh gitu, terus saya lihat nih orang Belanda kan. Oh kamu juga ya, karena settingan saya cuma 5 km, jadi ya saya expect-nya deket-deket saya. Terus dia bilang enggak, saya lagi di rumah di Groningen di utara Belanda gitu. Nggak mungkin. Tapi kan di Tinder begitu normal ya gitu, speak begitu ya gitu. Enggak beneran dia bilang gitu. Nggak mungkin lah. Tapi enggak, aku pikirin udahlah, namanya juga Tinder. Oke, anyway gitu ya. Tapi akhirnya ternyata emang kita berlanjut gitu, berlanjut message, berlanjut. Dan sebetulnya sejujurnya sih memang kalau untuk ukuran Tinder ini suami saya ini emang yang paling basi gitu. Jadi serius terus gitu. Yang ternyata saya tahu itu orang Belanda. Nanti kita cerita orang Belanda ya. Dia tanya, temperatur di Tokyo berapa gitu. Sementara kan kita sebagai orang Indonesia belum, sekarang sih udah biasa ya ngomongin temperatur. Tapi kan kalau di Indonesia kita nggak biasa ngomongin temperatur ya. Paling sih nih orang nanyain temperatur, males banget gitu. Kecepatan kereta Shinkansen berapa ke Gunung Fuji? Emang gue pikirin gitu kan ya kecepatan. Katanya cepat, iya tapi kan masa ya di Tinder gitu ya nanyanya kecepatan kereta. Aduh gitu kan, apa sih gitu kan. Aduh basi banget sih nih orang gitu kan. Tapi he always be there, he always there gitu, yang konstan gitu, yang nanya gitu. Sampai akhirnya ya deket kita janjian ketemuan. Terus saya pikir nggak mungkin lah gitu kan, nggak mungkin gitu dia gini. Ternyata datang Mas ke Indonesia. Panik. Waktu itu langsung rapat umum luar biasa, teman-teman saya itu yang ikutan yang ikutan bacain. Nanti lo semua harus nonton ya ini ya, lo saksi gue di Tokyo, nanti aku kirim linknya ya. Lo semua pada nonton, lo saksi cerita gue, ya kan gitu. Itu semua yang mau datang kita kayak yang panik gitu. Gue mesti gimana? 10 tahun ya Mas gitu kan. Akhirnya ini bukan begini gitu. Akhirnya ya beliau datang, dari situ ternyata kita cocok. Terus akhirnya berlanjut aku yang kesini Belanda gitu. Mbak memutuskan untuk berangkat pindah ke Belanda? Belum. Cek lokasi dulu Mas. Iya dong, kalau tahu Saiko gimana? Dan ya sejujurnya kalau saya sih emang karena saya tadi bilang gitu, support system udah enak, saya pekerjaan udah bagus. Jadi ya saya nggak mau tiba-tiba saya kena jebakan Batman kan. Demi cinta ya. Gitu. Ini demi cinta aja kedinginan sekarang nih lagi di Belanda ya. Nggak mau jadi maksudnya realistis lah ya, kita emang cinta ya, tapi kan cinta harus realistis, apalagi udah di umur 40-an pada saat itu. Jadi ya saya kesini untuk cek lokasi. Ya saya memang ya dikenalkan dengan keluarganya, saya pengen tahu dia gitu. Ya bener nggak yang dia omongin gitu, dikenalin ke keluarganya, dibawa ke kantornya dia. Jadi emang bener kerja di situ ya. Kesannya kan kayak masih gitu, tapi ya itu penting gitu karena. Tapi kalau untuk orang Belanda kita kayak gitu tuh real boleh atau enggak sih Mbak, atau memang itu? Iya, menurut saya sih boleh atau enggak itu hak kita untuk tahu ya, karena kita tuh meninggalkan ya kehidupan kita loh untuk pindah ya, jadi kita berhak tahu
kita di tangan yang aman atau enggak gitu, walaupun cinta ya gitu. Iya. Jadi jangan apa ya, Sekedar- cinta itu buta sih emang gitu ya gitu, tapi jangan buta-buta amat gitu. Jadi menurut saya sih itu dia gitu, be smart untuk cek background dulu. Kalau emang ada rezekinya kesini dulu gitu ya, kemanapun lah ya, kemanapun calon partner itu berada, kalau emang ada rezekinya atau nabung gitu ya untuk pengen tahu dulu untuk lah. tahu gitu. Ya mungkin kalau sekarang susah sih, kalau video call bisa aja dia ngomong di mana aja ini kantor saya, tapi keluarganya gitu nyaman apa enggak gitu, karena kenyamanan itu ya kan build support system lagi Mas di sini. Iya. Karena itu support system yang kita cari, bisa kita percaya apa enggak gitu. Nah, pas saya kesini saya juga bawa anak saya karena kita satu paket kan gitu. Jadi sini terus saya lihat ya ternyata kayaknya bisalah gitu dicoba ya keluarganya. Ya, akhirnya ya kita memutuskan Tapi untuk menikah. waktu Mbak sebelum memutuskan untuk menikah itu Mbak berterus terang atau bahwa kondisi saya di Jakarta seperti ini, kalau saya pindah ke Belanda nanti bagaimana gitu atau Iya. Itu pertanyaan bagus, apalagi kalau untuk orang Belanda, karena orang Belanda dikenal dengan sangat pintar dagang dalam tanda kutip ya. Orang Belanda tuh kan pedagang ya, jadi ya mereka nyampe ke kita itu VOC itu karena dagang kan, bukan karena apa kerajaan Belanda datang tuh, bukan karena dagang gitu. Jadi menurut saya ini pribadi ya, pribadi, negotiation skill itu untuk orang Belanda tuh penting. Walaupun itu partner ya, dalam arti bukannya kita apa-apa kita hitung-hitungan apa itu enggak gitu, tapi kita mesti realistis, dan itu orang Belanda itu sebetulnya nggak apa-apa. Justru kalau memang mereka kayak seperti itu. Jadi kalau kita sebagai orang Indonesia itu bisa, oh ternyata orang Indonesia ya, jadi nggak dijajah lagi gitu loh Mas gitu. Nah itu aku realistis emang pada saat itu, karena pada saat dia ke Indonesia saya juga kasih lihat ini keluarga saya, ini rumah saya, ini kantor saya, ini kehidupan saya. Jadi mereka juga respect yang kita tinggalkan ya, jadi mereka harus respect juga gitu. Jadi dan saya, kalau saya karena saya pindah udah di umur 40-an, memang kalau bisa saya jangan gini, mungkin kalau yang nonton ini nanti umur 20-an ya, kan masih sama-sama meniti hidup baru ya. Masih bisa sekolah atau memulai karir di sini. Kalau saya kan karir udah ada sebetulnya. Jadi itu perbedaan mungkin ya, kalau yang umur 20-an masih ingin meniti, kan punya anak lagi gitu. Kalau saya 40 udah nggak punya anak gitu kan. Punya anak ya. Jadi semangat untuk meniti itu mungkin lebih besar dibanding saya. Nah kalau saya pada saat itu, saya ada beberapa hal saya nggak mau struggling terlalu banyak gitu. Jadi ya beliau juga tahu ya, calon suami pada saat itu juga tahu gitu bahwa oh ya saya kayak begini ya, saya nggak bisa udah maksudnya saya udah 45 pada saat itu untuk dirubah gitu ya, gitu kayaknya nggak bisa. Nah jadi ya ini nggak tahu sih udah biasa apa belum, tapi sebetulnya sih kayak mungkin kalau yang nonton YouTube, jadi ya prenuptial itu penting Mas kalau memang bisa. Pada saat itu kami akhirnya memang ya, saya sudah punya aset gitu kan ya di Indonesia, dan di sini juga ada gitu. Jadi karena itu lagi, itu bagian dari negosiasi gitu, karena kita nggak pernah tahu ya seperti apa gitu. Jadi ya protect aja kalau emang masih punya sesuatu di Indonesia sebetulnya. Kalau enggak ya kira-kira dengan sebelum pindah tuh apa yang bisa di apa ya, kan kayaknya kok hitung-hitungan sih gitu kan. Jadi bukan hitung-hitungan sebetulnya, yang realistis lah gitu ya. Jangan sampai hitungan-hitungan itu meributkan kita. Kenapa gitu kan ya? Karena emang kita pindah gitu ke sini gitu. Jadi kalau kita emang perlu kenyamanan itu untuk lebih, menurut saya itu sih realistis gitu. Bukan berarti gini ya. Itu kan gini, wah keren pindah ke luar negeri gitu, kayak udah langsung yang wah gitu ya. Nah itu sebetulnya udah jatuh di nego tuh ya kan, kayak udah seneng duluan pindah doang gitu. Padahal
Nanti belakangnya nggak tahu gimana. Ya itu dia gitu. Jangan sampai Iya. kejebak dengan itu di depan itu gitu. Setelah itu Mbak lanjut menikah. Ya, akhirnya menikah. Nah. Gitu. Setelah proses menikah Mbak pindah ke Belanda langsung atau gimana? Jadi kan emang banyak proses ya kalau di Belanda kita harus ada namanya ujian MVV, terus kemudian inburgering yang gitu-gitu bahasa Belanda. Jadi itu memang kalau Belanda itu karena negara tidak berbahasa Inggris, jadi kita harus bisa Minimal bahasa Belanda. Pada saat itu saya levelnya A2. Katanya sekarang akan naik jadi B1 namanya. Jadi kayak satu grade di atasnya lagi gitu minimal requirement. Nah, itu memang itu juga kalau buat yang punya partner Belanda atau ini ke Belanda ya mesti dipikirin Belanda ini bukan negara berbahasa Inggris walaupun mereka suka berbahasa Inggris tapi kalau mau pindah tetap requirement bahasa Belanda ada. Dan itu ya kita harus belajar dan harus lulus. Kemudian dengan diploma itu kita bisa apply visanya dan diundang juga oleh partner. Jadi partner itu harus bisa membuktikan bahwa mereka mampu mensponsori kita, Mas. Jadi kalau memang pasangannya itu tadi yang aku bilang gitu kan di Belanda itu gini, uang tunjangannya aja mereka nggak kerja nih. Masih misalnya pengangguran tapi dapat tunjangan dari pemerintah. Iya. Kadang-kadang tunjangannya itu bisa masih cukup buat jalan-jalan dan buat nyokong misalnya orang Indonesia gitu buat kasih jajan. Jadi itu gitu. Jadi sebetulnya dia pengangguran gitu di sininya. Tapi karena dia dapat tunjangan dan di euro dia masih bisa pakai jalan-jalan dan euro ke rupiah itu besar. Jadi sepertinya dia punya income atau kehidupannya tapi sebetulnya enggak gitu atau misalnya ya enggak seperti yang diharapkan gitu ya tapi ya rezeki ya tapi tergantung ekspektasi macam tapi mungkin itu yang mesti paling enggak kepikiran lah gitu jadi jangan langsung silau dengan euro banyak yang silau dengan euro gitu ya tapi euronya dari mana tuh kayaknya perlu dipikirin. Jadi sponsor juga dari calon partner bahwa dia jadi kalau yang punya slip gaji, pekerjaan tetap. Nah, itu sekarang pemerintah Belanda lumayan. Jadi kalau ya dia pengangguran, dapat tunjangan dari pemerintah, sekarang mau bawa ini lagi kan sponsorin orang lagi kan gitu. Kadang-kadang itu kalau kita bawa dari Indonesia ke sini itu kan sponsor itu kan berat sekarang ya Mbak, nggak gampang ya. Banyak semacam legalitas yang harus diisi dan benar-benar pemerintah survei dengan kita sanggup nggak ngehidupinnya gitu benar nggak ya Mbak? Betul. Jadi memang ya kalau pada cerita saya tuh pada saat itu adalah ya suami dapat surat dari kantor slip gaji dan kami harus membuktikan bahwa kami memang menikah. Jadi buku nikah, surat nikah, foto-foto, undangan nikah. Terus emang saya pernah kesini ketemu keluarganya, foto, lampirkan gitu. Jadi tapi itu nikahnya di Indonesia atau di sini? Saya nikah di Indonesia. Oh, nikah di Indonesia. Gitu. Jadi foto-foto semua gitu. Untungnya buku nikah Indonesia sekarang ada bahasa Inggrisnya kan udah ada, mereka bisa baca. Jadi seperti itu pada saat itu. Ya alhamdulillah waktu itu saya lancar. Tapi memang perjalanannya itu kelihatannya nih begitu pas mau kawin dan mau itu aduh gitu banyak tapi ternyata begitu dijalanin sih satu-satu aja dijalanin kelar juga.